Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillahi rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah Jalla fi'ula, mentadabbur maknanya, dan dengan izin Allah Ta'ala kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita dapatkan dari Al-Quran Al-Karim. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah suri teladan bagi kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhawati fillah rahimanallahu iyyakum. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir, ya. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang keempat, ya. Pertemuan kita yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita semua. Pertemuan pertama kita sudah mengkaji tentang surat Al-Kahfi, surat yang ke-8. Kemudian bagaimana keutamaan baca surat Al-Kahfi. Pertemuan kedua, tafsir surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Pertemuan yang ketiga, tafsir surat Al-Kahfi ayat 6 sampai 8. Dan sekarang pertemuan yang keempat adalah tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 sampai 12. Sebagaimana biasa kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Apakah kalian mengira bahwa orang yang berada di dalam kahfi, ashabul kahfi, ya, dan yang mempunyai rakim itu, ya, kanu min ayatina ajaba, mereka termasuk tanda-tanda kuasa kami yang ajaib, yang mengherankan. Id awal fityatu, dan ingatlah ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat, ya, tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Rabbana atina, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami, wahai lana min amrina rasyada, sempurnakan kami dari urusan kami itu, yaitu petunjuk yang lurus. Kemudian apa? Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun di dalam gua itu. Masya Allah. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Masya Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu ikum. Kita masuk tafsirnya.
hal ini berita dari Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang menghuni gua secara singkat. Kemudian diterangkan dengan panjang lebar sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibta, apakah kamu mengira, apakah kalian mengira, wahai Muhammad ya, am hasibta, apakah kamu mengira, wahai Muhammad, anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, bahwa orang yang menghuni gua, ashabul kahfi kan, menghuni gua atau yang punya rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan, yakni maksudnya adalah tiadalah perkara mereka mengherankan bagi kekuasaan dan kemampuan kami, karena sesungguhnya menciptakan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, menundukkan matahari serta bulan, bintang-bintang dan lainnya dari tanda-tanda yang besar menunjukkan akan kekuasaan Allah Ta'ala. Sangatlah mudah. Berarti kalau ashabul kahfi yang hanya berapa ratus tahun yang Allah jadikan mereka tidur itu mudah dibanding Allah menciptakan langit, dibanding Allah bagaimana mengurus bumi ini, mengurus dunia ini gitu. Begitu. Jadi tidak ada tidak ada hal yang mengherankan bagi Allah Ta'ala. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum, sehingga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas semua yang dikehendakinya. Tiada sesuatu pun yang melemahkannya. Semuanya itu jauh lebih mengherankan daripada perihal yang menghuni gua tersebut. Masya Allah ya. Nah, seperti itu. Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya. Ataukah kamu mengira? Am hasibta ya. Ataukah kamu mengira bahwa orang yang menjami gua Ashabul Kahfi itu atau punya rakim itu, mereka adalah tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Maksudnya adalah yaitu menunggunya pada sebagian tanda-tanda menunjukkan kekuasaan kami, terdapat banyak hal yang lebih mengherankan daripada itu ya. Ya begitulah ikhwan akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Nah, Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, atau kamu mengira bahwa orang-orang menghuni gua yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Maksudnya Ibnu Abbas menafsirkan, apa yang aku berikan kepadamu berupa ilmu, sunnah dan Al-Quran ini lebih mengherankan daripada kisah Ashabul Kahfi dan yang punya rakim itu. Insyaallah ya. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Berarti itu perkara mengherankan apa tidak? Nah, berarti lebih mengherankan bagaimana penciptaan langit, penciptaan bumi, bagaimana di malam dan siang silih berganti. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, menafsirkan ayat ini adalah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, ilmu, sunnah dan Al-Quran itu lebih mengherankan ya, daripada Ashabul Kahfi tersebut. Muhammad Ibnu Ashaq telah mengatakan sehubungan dengan makna ini adalah, maksudnya seakan-akan mengatakan hujah-hujahku yang jelas terhadap hamba-hambaku itu jauh lebih mengherankan daripada kisah para penghuni gua dan pemilik rakim itu. Masya Allah. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Al-Kahfi artinya gua yang terdapat di bukit yang dijadikan sebagai tempat bersembunyi oleh para pemuda yang disebutkan dalam kisahnya ini. Yang dimaksud dengan Arkim, ikhwani fillah, Ar-Raqim, Al-Kahfi kan gua. Kalau Ar-Raqim menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas adalah sebuah lembah ya. Ar-Raqim itu sebagai lembah yang terletak di dekat kota Ailah
kota Ailah. Kota Ailah sekarang di Yordania ya. Nah, hal yang telah dikatakan oleh Atiyah Al-Aufi dan Qatada. Ad-Dhahak mengatakan Kahfi adalah sebuah gua yang ada di lembah itu, sedangkan Ar-Raqim adalah nama lembah tersebut. Masya Allah. Mujahid pun mengatakan bahwa Ar-Raqim adalah nama sebuah kitab yang diletakkan di depan bangunan tempat mereka. Sebagian orang mengatakan bahwa Raqim adalah nama sebuah lembah yang padanya terdapat gua tempat mereka ya. Nah, Ar-Razzaq, Abdul Razzaq mengatakan telah menceritakan pada kami As-Sauri dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas hubungnya mana Ar-Raqim, bahwa Ka'ab menduga Ar-Raqim adalah nama sebuah kampung, nama kota ya. Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ar-Raqim adalah sebuah bukit yang di dalamnya terdapat gua tersebut. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Nujay dari Mujahid dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa nama bukit itu adalah Banglius ya. Nama bukit itu Banglius ya. Nama bukit itu Banglius. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanallah wa iyyakum. Lembah yang terletak di kota Ailah ya, Yordania. Ibnu Jurayj mengatakan telah menceritakan pada Wahab bin Sulaiman dari Su'aib al-Jibai bahwa nama bukit terdapat tempat gua itu adalah Banglius. Nama guanya adalah Haizam, nama anjing adalah Hamran. Kita ulangi ya. Nama bukit tempat gua itu, bukit, di dalam bukit itu ada gua Kahfi. Nama bukit itu namanya Banglius. Nama guanya, nama kahfinya ya, itu adalah Haizam. Nama anjingnya Hamran. Nah, itulah di dalam sebuah riwayat ya. Nama bukit itu Banglius. Di dalam bukit itu ada Al-Kahfi, ada gua namanya Haizam. Di dalam Haizam juga ada kan kalbun, nanti ada anjing namanya Hamran ya. Nah, Abdul Razak mengatakan telah menceritakan pada kami Israel dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan semua nama di dalam Al-Quran saya mengetahuinya, kata Ibnu Abbas, kecuali Hanan, Awwah, sama Raqim. Ibnu Jurayj mengatakan telah menceritakan kepadaku Amr bin Dinar, ia pernah mendengar Ikrimah berkata, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa tidak mengetahui apa Raqim itu. Bahwa ia tidak mengetahui apakah Raqim itu nama sebuah prasasti ataukah bangunan. Ali bin Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Raqim adalah sebuah prasasti. Sedangkan Sa'id bin Jubair mengatakan Raqim adalah sebuah prasasti yang tertulis pada sebuah batu. Mereka menulis kisah Ashabul Kahfi padanya, kemudian meletaknya di pintu gua. Ya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam telah mengatakan bahwa Raqim adalah kitab. Kemudian ia membacakan firman dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 9, Kitabum Marqum. Memang inilah yang tersimpulkan dari makna lahiriah ayat. Pendapat inilah dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ar-Raqim berwazan fa'il yang bermakna ma'kum, sebagaimana dikatakan katil yang terdapat si terbunuh makatul, dan yang terluka adalah Jarir. Jadi ini pendapat yang dipegang adalah kitab yang tertulis di dalamnya. Assalamualaikum. Naam. Kemudian selanjutnya berarti kita bisa simpulkan ya, Ar-Raqim ini artinya sebuah kitab yang tertulis dalamnya ya. Kitab yang tertulis di dalamnya ada kisah-kisah, itu makna lahiriah. Sedangkan sebagaimana kita sudah jelaskan tadi ya, nama bukit tersebut Banglius ya. Nama bukit itu Banglius, nama guanya Haizam, nama
nama apa? Nama anjingnya adalah Hamran. Oke, lanjut ke ayat selanjutnya. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan tatkala pemuda-pemuda itu ikhwani fillah mencari tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Allah Ta'ala menceritakan tentang para pemuda yang melarikan diri dengan membawa agamanya agar agama mereka selamat dari gangguan kaumnya yang pasti akan memfitnah mereka. Mereka lari memisahkan diri dari kaumnya, lalu berlindung di dalam gua yang berada di suatu bukit sebagai tempat persembunyian mereka agar kaum tidak tahu keberadaan mereka. Ketika hendak memasuki gua, mereka memohon kepada Allah. Nah, ini doanya, agar rahmat dan kelembutannya dilimpahkan kepada diri mereka. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Maksudnya, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus dalam urusan kami. Anugerahkanlah kami dari sisimu rahmat yang dengannya engkau merahmati kami dan menyembunyikan kami dari kaum kami. Masya Allah ya. Maksudnya ikhwani fillah, mereka berdoa ya sebelum masuk gua. Untuk apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimahnyallahu wa yakum. Rasyada itu artinya petunjuk yang lurus ya. Sebagaimana pengertian terdapat di dalam hadis, wa ma qadaita lana min qada'in faj'al akibatahu rasyada. Dan segala apa yang engkau putuskan bagi kami memohon agar sudilah engkau dan jadikan akibatnya bagi kami jalan yang lurus. Dalam kitab Musnad diriwayatkan melalui hadis Busr Ibnu Artah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah berdoa ya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, ahsin akibatana fil umuri kulliha, berikanlah akhir yang baik bagi semua urusan kami dan lindungilah kami, ajirna min khizyid dunya, dari kehinaan dunia, wa adabil akhirah, dan adab akhirat. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-11 ya. Berarti sekarang ini kita bahas ayat 9 sampai 12 ya, masuk ke ayat ke-11 sekarang. Fadarabana ala adanihim fil kahfi sinina ajada, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Itu kami jatuhkan rasa kantuk yang berat kepada mereka di saat mereka masuk ke gua itu. Lalu mereka tidur ya selama bertahun-tahun. Masya Allah. Thumma ba'atnahum, kemudian kami bangunkan mereka dari mereka yang lelap tersebut, tidur mereka yang lelap ya. Kemudian salah seorang di antara mereka keluar dari gua itu dengan membawa uang dirham pembekalan mereka untuk mereka tukarkan dengan makanan yang diperlukannya. Insya Allah perinciannya nanti pada ayat setelahnya ini. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbain." Ya. Kami bangunkan mereka agar kami mengetahui antara kedua golongan itu. Maksudnya antara kedua kelompok yang memperselisihkan tentang lamanya mereka tinggal di gua. Ahsa lebih tepat dalam menghitung 5 habis itu amada, berapa lamanya mereka tinggal di gua tersebut. Nah, menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah bilangan mereka. Sedangkan menurut pendapat yang lain adalah lamanya mereka tinggal di gua tersebut. Seperti dalam kata orang Arab ya, sabakal jawadu, bila mana kuda tersebut telah mencapai garis finish, maka al-amad ya, al-amadu ya artinya menunjukkan tujuan. Makna dimaksud dalam ini adalah lamanya masa. Salima labitu amada, yang paling tepat siapa yang mereka tinggal di dalam itu berapa. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah
kita mendapatkan ilmu dari pembahasan ini adalah doa. Semoga Allah menimpakan rahmat kepada kita dan menunjukkan kita petunjuk di dalam urusan kita. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini kita sering bisa doa untuk meminta rahmat dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan dalam urusan kita. Kemudian dari pembahasan tadi juga nama bukit ya. Nama bukit yang ada di gua tersebut, nama bukit adalah Banglius. Sedangkan nama guanya apa tadi? Nama guanya adalah Haizam. Ya, sedangkan nama anjingnya Hamran. Masya Allah ya. Itu beberapa. Adapun Ar-Raqim yang dimaksudkan tadi perbedaan pendapat para ulama. Ada mengatakan prasasti bangunan, ada mengatakan nama itu, nama ini. Tapi yang dipilih oleh Ibnu Jarir itu adalah apa? Sebuah tulisan yang di dalam tulisan itu disebut kisah-kisah mereka. Semoga bermanfaat ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu. Jadi semua yang Allah tunjukkan berupa kekuasaannya itu, bahkan yang tidur ratusan tahun itu kalau dibanding dengan penciptaan langit dan bumi tidak ada nilainya. Kan itu lebih ajaib penciptaan langit dan bumi dibanding Allah menjadikan pemuda-pemuda Salbul Kahfi tidur di dalam kahfi tersebut. Jadi am hasibta an ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Jadi ikhwani fillah rahimanallahu. Inilah pembahasan kita pada kesempatan ini dari ayat 9 sampai ayat 12 di pertemuan yang keempat. Semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semua. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.